Hai semuanya, setidaknya ada dua hewan yang setahu saya kalau terbalik tuh ya, upside down, maka mereka akan immobile, tidak aktif. Yang pertama-tama hiu, ya seekor hiu. Seekor hiu itu kalau dibalik mereka akan inaktif, akan kayak paralyzed gitu, kayak lumpuh gitu. Jadi kalau misalnya kita diserang oleh seekor hiu putih yang panjangnya 7 meter misalnya, diserang itu di laut ya, gampang, balikin aja tuh hiu, ya pasti dia akan immobile. Ya bisa dicoba sih. Ya saya mah nggak berani nyoba. Oke, kenapa ya? Kenapa hiu itu kalau dibalik langsung immobile begitu? Ya, ini yang namanya tonic immobility, ya. Imobilitas tonis itu sebetulnya adalah refleks yang menyebabkan keadaan inaktif sementara pada hewan gitu. Nah, itu bisa terjadi pada hiu kalau mereka terbalik gitu. Kenapa ya? Nah, itu katanya diduga nih, suatu sumber mengatakan bahwa kondisi itu ketika mereka dibalik itu membuat mereka mengalami disorientasi, ya. Dan disorientasi itu menyebabkan mereka masuk ke state atau kondisi tersebut. Pada saat itu otot-otot dari si hiu akan rileks dan mereka akan bernapas dengan dalam dan ritmis gitu ya. Kalau dibalikin lagi ya mereka akan kembali pulih ya dan menjadi mobile lagi ya. Nah itu hewan yang pertama, hiu. Oke. Yang kedua kecoa, ya kan tidak jarang rasanya kalau di rumah kita kebetulan ada kecoanya. Tidak jarang kita juga menemukan suatu di pagi hari, lalu kemudian kita lewat dapur misalnya, lalu kita melihat ada kecoa mati dalam keadaan terbalik ya. Jadi memang kalau kecoa dalam keadaan terbalik itu pun mereka terancam gitu ya. Oke, by the way tentang kecoa itu ada dua macam kecoa sejauh yang saya pelajari. Yang pertama yang jenis Jerman dan yang kedua yang jenis Amerika. Yang Jerman itu Blattella germanica, oke. Sedangkan yang Amerika itu, kecoa Amerika itu Periplaneta americana. Ya, nah semuanya sih sama ya. Nah, yang German roaches itu umumnya lebih kecil dari yang American. Jadi kemungkinan kalau saudara-saudara, bapak ibu menemukan seekor kecoa di rumah, yang umum itu kayaknya yang Jerman deh ya, kecil, cilik-cilik gitu ya. Nah, kenapa sih kalau kecoa juga kalau terbalik bisa mati? Atau apakah kecoa kalau mati lalu terbalik? Itu pertanyaannya ya. Nah, jadi sebetulnya kecoa itu kan tangguh banget. Pokoknya kenapa dia bisa survive dalam begitu banyak situasi? Ya, karena dia sangat tangguh. Mereka sangat tangguh ya. Katanya kalau kita potong tuh kepala seekor kecoa, tubuhnya itu bisa tetap hidup sampai 10 hari katanya. Kenapa? Karena ya biarpun nggak ada kepala tapi mereka tetap bisa bernafas. Mereka bernafas melalui sisi tubuh mereka, tidak lewat mulutnya tidak ada untuk bernafas, maka sisi tubuh mereka digunakan untuk bernafas. Kenapa cuma 10 hari? Karena ya mereka nggak makan, mulutnya nggak ada, ya kepalanya hilang gitu loh ya. Nah, bahkan kecoa itu katanya sulit untuk ditenggelamkan ya. Mereka sanggup untuk menahan napas sampai 30 menit, luar biasa ya. Aduh, kok jadi batuk nih gara-gara kecoa nih. Jadi kenapa kecoa kalau dibalikin mati? Oke. Kalau dibalikin mati karena satu hal yang saya belajar juga tentang kecoa adalah tubuh bagian atas mereka itu berat ya. Tubuh bagian atas mereka berat. Nah, jadi kalau kemudian mereka terbalik tuh ya, mereka sulit sekali untuk membalikkan tubuh dan dalam keadaan seperti itu mereka itu akan terus berusaha untuk membalik tubuhnya, tapi sulit karena ya itu berat tubuhnya ada di tubuh bagian atas. Tubuh yang berat itu disanggah hanya oleh 3 pasang kakinya gitu ya, kan namanya juga insekta ya, serangga itu punya 3 pasang kaki dan kakinya tuh lemah, kakinya tuh kecil gitu ya. Jadi sebetulnya bukan selalu karena kecoa terbalik lalu mati ya, tapi bisa juga karena dia tubuhnya tidak sanggup untuk kakinya tidak sanggup untuk menahan
tubuhnya, kaki yang 6 biji itu, 6 kaki itu, ya 3 pasang itu, lalu kemudian mereka seperti tergelincir dan sebagainya, lalu ketika mereka tergelincir, mereka kemudian terbalik dan kembali susah untuk membalikkan tubuhnya, gitu ya. Nah, mereka lebih banyak mati di dapur, karena dapur itu biasanya lantainya licin, gitu ya. Lantainya licin, kata orang Sunda mati soledad, kebalik, dan sulit untuk mengembalikan posisi tubuh ke posisi tubuh normal ini semula, dan kelelahan, meronta-ronta, akhirnya mati. Itulah ikan hiu dan kecoa. Terima kasih untuk mendengarkan. Stay healthy, stay safe, stay happy also. Okay, goodbye everyone. Thank you. Be strong.